Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ketika Indonesia merdeka, banyak pendahulu kita, kakek-kakek kita, buyut kita tidak merasakan alam bebas kemerdekaan seperti saat ini. Banyak mereka gugur sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang, jiwa, harta, semua dikorbankan. Sampai keluarga ada yang gugur. Pembangunan dulu dengan kerja paksa, romusha, kerja rodi, dan seterusnya, sampai hilang nyawa, hilang harta. Maka sungguh mereka tidak merasakan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, menentukan nasibnya bangsanya sendiri. Tidak hanya itu, jauh mundur ke belakang, banyak sejumlah sahabat Nabi Muhammad SAW berjuang bersama beliau, tapi tidak merasakan kemenangan ketika Madinah menjadi pusat peradaban Islam, dimulai dengan Futuh Mekah, yaitu dibersihkannya kota Mekah dari berhala, Masjidil Haram dibersihkan dari berhala-berhala dan hanya menyembah Allah semata. Jika ditarik dalam kehidupan saat ini, banyak sekali orang yang dirugikan manusia yang lain. Ada orang bisnisnya ditipu, puluhan juta rupiah, ratusan juta, bahkan miliaran. Banyak orang kehilangan hak-haknya, dirampas secara zalim, banyak pembunuhan tanpa sebab yang jelas, tanpa akar masalah yang dibenarkan. Banyak sekali ya. Bahkan akhir-akhir ini kebutuhan-kebutuhan, bahkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Namun bagi orang beriman menjalani ini semua dengan penuh perjuangan, dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena tidak ada yang sia-sia jika seorang beriman itu berbuat baik di dunia ini. Sehingga ada kalimat, apapun takdir Allah kepada kita, tugas manusia hanya satu, yaitu taat beribadah kepada Allah. Sebagaimana para khotib berwasiat kepada khotib itu pribadi dan pada hadirin, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, di situasi apapun, di kondisi bagaimanapun, kondisi lapang, kondisi sempit, kondisi merdeka, kondisi terjajah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang sekuat tenaga sebagaimana kakek-kakek kita dulu berjuang. Sabar betul, tabah betul, berjuang iya. Kenapa? Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Jika kita perhatikan, banyak orang sedih. Ada kerabatnya meninggal, ada yang dizolimi orang, ditipu orang, segala macam. Tapi ada sebuah
hadis yang secara marfu diriwayatkan bahwa nanti di akhirat ada orang-orang yang dizolimi sesama manusia, manusia lain. Ketika nanti dia datang menghadap Allah, ya Allah, saya menuntut orang ini dulu menzolimi saya. Pejabat ini menzolimi kami, pemerintahan ini menyiksa kami, penjajah ini menyiksa kami. Semua menuntut kepada Allah. Namun Allah menunjukkan kemahaadilannya. Allah berfirman, apakah engkau ingin dibalas perbuatan yang engkau terima saat ini, atau kutukar dengan itu? Allah menunjuk istana dari emas di surga. Maka dalam sebuah artikel kami pernah menulis istana-istana para pemaaf. Bukan artinya kita memaafkan begitu saja tanpa usaha, bukan. Artinya apa? Kita bisa mempertahankan hak kita, tentu itu menjadi hak tiap kita. Tapi ketika itu tidak bisa kita raih, sudah hilang, tidak bisa dikembalikan, maka kita berharap Allah menggantinya musibah itu, kezoliman itu menjadi sebuah yang lebih baik dan lebih kekal. Sehingga tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Berbuat baik kecil, Allah catat, Allah berlipat gandakan pahalanya. Berbuat jelek, Allah timpakan hukumannya. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Karena nanti dalam Islam tidak ada istilah karma. Karena dunia ini darul ibtila. Dunia adalah negeri ujian. Jadi kita sudah dipilih Allah, ini sampean tak pilih jadi manusia di alam ruh. Aku ini Tuhanmu. Apakah engkau memahami? Apa engkau mengakui? Bala alastu birabbikum, bala syahidna, alastu birabbikum, bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita dulu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah kemudian kita dilahirkan di dunia dalam kondisi kosong. Maka orang tua dan orang sekitarnya lah yang mendidiknya. Nah saat ini adalah negeri ujian. Mungkin kita ada yang sedih, ada yang gagal, ada yang segala macam musibah. Mudah-mudahan itu diganti Allah dengan yang lebih baik. Kalau kita bisa beruang meraihnya, kita raih. Karena tidak ada yang sia-sia. Jika kita perhatikan di surat Yasin, seorang laki-laki dari pinggir kota menemui para masyarakat di tengah kota itu yang mengabaikan para rasul. Sudah 2 kali sampai 3 kali. Namanya dalam riwayat Habib An-Najjar. Justru dia malah dibunuh oleh kaumnya sendiri. Padahal dia mengingatkan, ikutilah utusan-utusan itu, ikutilah rasul-rasul itu. Namun di Al-Quran, di surat Yasin disebutkan, dia masuk surga, qaulutul jannah. Jadi semoga kaumku mengerti bahwa musibah yang aku terima ini hanya singkat di dunia. Selebihnya Allah menggantinya dengan surga. Allah mengundang manusia untuk tinggal di akhirat kelak yang lebih baik dan lebih kekal. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Sebagaimana kita tinggal di sebuah perkampungan, RT ini aturannya begini, RT ini aturannya begitu, RW ini dan seterusnya. Untuk bisa kita menerima undangan Allah di akhirat kelak, supaya kita mendapat surganya, tentu syarat utamanya 2. Iman dan amal soleh. Iman sebagai bukti kita mendaftar, ya Allah kami mengakui Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Bentuk mendaftar, sebagaimana kita sekolah mendaftar di sebuah sekolah. Kemudian di situ kita ada ujian di sekolah itu supaya naik kelas. Ya, ujian-ujian itu kemudian kita dinilai, hasil ujiannya nilainya berapa. Nah dari nilai itulah
Kemudian kita ditentukan peringkat kita. Mudah-mudahan bisa peringkat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, lah kalau orang tidak percaya dengan Allah, tapi dia berbuat baik, dia tidak memenuhi syarat utama, dia tidak beriman. Bagaimana mungkin orang bisa mendapat nilai ikut ujian di sebuah sekolah, tapi dia tidak pernah mendaftar? Tuh, nggak daftar di sekolah ini, kok kepingin dapat nilai dari sini, kok nggak dapat raport dari sekolah ini? Atau sebaliknya, sudah daftar jadi murid di situ, tapi nggak belajar, nggak beramal, nggak ikut ulangan, ya nilainya 0. Maka iman dan amal soleh menjadi syarat utama memenuhi undangan Allah di alam akhirat yang kekal dan lebih baik. Kita banyak belajar dari tokoh-tokoh dunia. Dalam hal ini adalah kita ambil contoh petinju hebat sekaligus dai. Saya menyebutnya dai, pendakwah meskipun bukan ustadz, yaitu mendiang almarhum Muhammad Ali. Ketika dia ditanya, "Wahai Ali, apa yang kau lakukan setelah pensiun dari tinju?" Dia menjawab, "Aku merencanakan untuk bertemu Tuhanku dan tinggal di alam akhirat yang selama-lamanya." Kamu tahu berapa lama di sana? Dia memberi contoh luar biasa. Kamu ambil pasir di gurun, sebutir, kamu pegang, sebutir saja, kamu pegang, berdiri begini, dan seolah-olah kamu berdiri 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, letakkan satu pasir, ambil satu pasir lagi, berdiri lagi, 1000 tahun lagi. Setelah 1000 tahun lagi, taruh lagi, dan begitu seterusnya. Itulah akhirat yang kekal dan abadi. Maka di dunia yang singkat ini, tugas kita kembali, yaitu beriman dan beramal soleh. Mendaftar sudah, saatnya beramal. Tidak mungkin iman tanpa amal atau amal tanpa iman. Karena itu sudah sepaket syarat dan ketentuannya demikian. Maka hidup dunia ini adalah beriman yang benar dan beramal yang benar dan memperbanyak amal yang benar itu. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita supaya bisa beriman dan beramal yang baik sehingga kita berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah kelak. Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u min wal amwat. Innallaha sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi hadhil masjid damban illa kafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yasartah wa la iban illa satartah wala dhallan illa hadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alnal muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.